Ini aja. Dua pisang. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para peserta kajian baca kitab secara mudah, dimanapun berada, semoga senantiasa mendapatkan limpahan inayah, hidayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari
pandemi virus COVID-19. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan memulai mengkaji cara praktis membaca kitab kuning. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai dengan pelajaran 1 terkait pembagian kata dan kalimat. Sebelum kita masuk pada materi lebih dalam terkait cara membaca kitab kuning, pertama-tama yang harus kita ketahui dalam ilmu bahasa Arab, itu terdapat pembagian kata dan kalimat. Karena tanpa mempelajari ilmu bahasa Arab, maka mustahil kita bisa membaca kitab. Karena kitab yang selama ini kita baca itu berbahasa Arab. Pelajaran pertama, kita akan membahas tentang pembagian kata dan kalimat. Yang pertama perlu kita ketahui atau perlu kita ingat, yang perlu kita perbanyak perbendaharaannya adalah kosakata bahasa Arab. Meskipun kita mahir dalam ilmu nahwu dan shorof, apabila kita tidak memiliki perbendaharaan kosakata bahasa Arab, maka kita akan sangat kesulitan dalam membaca kitab kuning yang gundul, yang tidak bermakna sama sekali. Jadi, syarat pertama yang harus kita miliki adalah kosakata bahasa Arab yang sebanyak-banyaknya. Khususnya yang berkaitan dengan kitab yang ingin kita baca. Jika kitab yang ingin kita baca itu berkaitan dengan fikih, maka kosakata yang berkaitan dengan fikih yang harus kita ketahui. Misal at-thaharah itu maknanya apa? Kemudian alma itu maknanya apa dan lain sebagainya. Baik, jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah sedikit dari banyaknya kosakata yang harus kita ketahui. Yang saya tampilkan di sini hanya sedikit dari banyak kosakata yang harus kita ketahui dan kita hafalkan. Sebenarnya ada cara selain menghafalkan, yaitu sering membaca kitab. Dengan sering membaca kitab beserta artinya, maka dengan sendirinya kosakata tersebut akan tersimpan di dalam ingatan kita. Yang pertama adalah kitabun. Kitabun artinya kitab. Kemudian alhamdu artinya puji. Ini mungkin sering kita dengar. Ar-Rahim artinya maha pengasih, Akbar artinya maha besar. Kata bayak tubuh artinya menulis. Qara'a yaqra'u artinya membaca. Hafidho yahfadhu artinya menghafal. Dan juga bisa bermakna menjaga. Hafidho ini bisa bermakna menghafal dan bisa bermakna menjaga. Kemudian min artinya dari, fi, di, kemudian lam yang di kasroh atau li artinya untuk, kemudian ismun artinya nama, darsun artinya pelajaran, toharotun artinya bersuci, an artinya dari, ala artinya atas atau di atas, ila artinya ke, ba yang di kasroh artinya dengan, sa'ala yas'alu artinya meminta, wajibatun artinya wajib,
tawilatun artinya meja, baitun artinya rumah, jamilun artinya bagus, wudu'un artinya wudu, sunnatun artinya sunnah, sholatun artinya sholat, masjidun artinya masjid, ma'un artinya air. Mungkin banyak dari kosakata ini sangat familiar bagi sebagian dari kita. Jadi ada kosakata yang masih banyak lagi yang harus kita ketahui beserta artinya. Jadi bukan berarti saya menampilkan kosakata ini, maka hanya kosakata inilah yang harus kita ketahui, tidak. Jadi masih banyak lagi kosakata yang harus kita ketahui agar kita benar-benar mampu untuk membaca kitab baik yang berkertas warna putih atau berkertas warna kuning, membaca kitab yang gundul, yang tidak bermakna sama sekali. Kemudian yang selanjutnya terkait kaidah pertama. Kaidah pertama yang harus kita ketahui adalah kata dalam bahasa Arab itu hanya ada 3. Terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama isim. Contohnya kitabun. Kemudian fi'il, contohnya kataba yaktubu. Kemudian huruf, contohnya an. Kitabun artinya kitab, kataba yaktubu artinya menulis, kemudian an artinya dari. Di antara tanda-tanda isim yaitu tanwin di akhir kata. Jadi jika ada kata, sebuah kata yang bertanwin, misal ismun, kitabun, tawilatun, sholatun, wudu'un, maka itu pasti isim. Jadi di antara tanda-tanda isim adalah tanwin di akhir katanya. Atau kata sandang alif dan lam yang ditambahkan di awal kata. Apabila ada kata kok di awalnya itu ada alif dan lamnya, maka itu isim. Jadi sebelum kita masuk pada definisi apa itu isim, apa itu fi'il, kemudian apa itu huruf, yang pertama harus kita ketahui adalah tandanya, agar kita mengenal, bisa membedakan mana yang isim, mana yang fi'il, dan mana yang huruf. Jadi apabila ada suatu kata, di akhirnya itu ditanwin, maka itu pasti isim. Kemudian apabila ada suatu kata, di awalnya ada alif lamnya, misal Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Ma'u, Al-Istinja'u, maka itu semua adalah isim. Di dalam bahasa Indonesia, isim biasa diterjemahkan dengan kata benda. Jadi, isim itu adalah kata benda. Sedang fi'il artinya adalah kata kerja. Misal, kataba yaktubu artinya menulis. Berarti kataba fi'il, karena dia menunjukkan pekerjaan. Yaktubu artinya menulis. Fi'il karena dia menunjukkan pekerjaan. Ini secara singkat. Secara rincinya adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Kataba artinya telah menulis. Yaktubu artinya sedang menulis atau akan menulis. Berarti kataba yaktubu adalah fi'il. Karena dia kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Secara singkat, secara mudah, apabila ada kata kerja yang berkaitan dengan waktu, telah, atau sekarang, atau akan datang, maka itu adalah fi'il. Sementara huruf adalah kata tegas yang berfungsi sebagai kata penghubung. Jadi, dalam bahasa Arab, kata apapun tidak keluar dari 3 kategori ini. Kalau bukan isim, maka fi'il atau huruf. Kalau bukan fi'il, maka isim atau huruf. Kalau bukan huruf, maka isim atau fi'il. Tidak ada kategori keempat dalam bahasa Arab. Jadi hanya salah satu dari
tiga kategori ini. Dan kita sudah mengetahui tanda-tanda isim. Yang paling mudah adalah kita lihat di awalnya dan di akhirnya. Apabila di awalnya ada alif lamnya, maka sudah pasti itu adalah isim. Apabila di akhirnya ada tanwinnya, maka sudah pasti itu adalah isim. Kemudian kita juga tahu tanda fi'il meskipun tidak disebutkan secara tegas di sini, namun kita tahu bahwa fi'il itu adalah kata kerja. Apabila ada kosakata yang menjelaskan tentang pekerjaan, kemudian berkaitan dengan waktu, telah melakukan, telah menulis, telah sholat, telah berwudu, maka itu pasti adalah fi'il. Kemudian yang selanjutnya, cara membaca kata sandang alif dan lam. Jika masuk pada isim ada dua. Tadi sudah disebutkan bahwa apabila ada suatu kata, kemasukan alif lam, pasti itu adalah isim. Kemudian, bagaimana cara kita membaca isim tersebut? Isim yang kemasukan al tersebut. Apakah semuanya dibaca dengan satu cara, ataukah ada dua cara? Jawabannya adalah ada dua cara. Yang pertama, lam yang disukun tetap dibaca sebagaimana adanya. Artinya lamnya tetap ditampakkan. Yaitu jika huruf sesudah lam berupa alif atau hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Alif dan lam ini disebut alif lam qamariyah. Dan huruf-huruf ini disebut huruf qamariyah. Contoh misalkan alhamdu. Alhamdu. Al-falaq. Al-alaq. Al-ainu. Semua al pada contoh ini harus ditampakkan. Kenapa? Karena dia masuk pada huruf qamariyah. Kemudian yang kedua, lam tidak dibaca lam, akan tetapi bacaannya dilebur seperti huruf sesudahnya, yaitu jika huruf sesudah lam berupa ta, sa, maaf di sini ada salah tulis, ta, sa, dal, za, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, dan nun. Alif dan lam ini disebut alif lam syamsiyah. Dan huruf-huruf tersebut dinamakan huruf syamsiyah. Contoh Ar-Rahim, Ar-Rahman, kemudian Asy-Syams, dan lain sebagainya. Ar-Rahim, Ar-Rahim, lamnya tidak nampak. Yang nampak adalah huruf sesudahnya, yaitu ro. Oleh karena itu, alif lam yang masuk pada huruf syamsiyah, maka setelah huruf setelah alif dan lam itu harus ditasydid. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Asy-Syams, dan lain sebagainya. Semua isim yang diberi kata sandang alif dan lam tidak boleh ditanwin. Jadi apabila ada isim di awalnya itu ada alif lamnya, maka tidak boleh ditanwin. Misal as-sholatu. Apabila ada yang membaca as-sholatun, maka itu salah. Secara kaidah bahasa Arab itu salah. Misal al-wudu'u. Apabila ada yang membaca al-wudu'un, maka itu salah. Huruf
alif, ba, jim, ila akhirih. Ini kenapa disebut huruf qamariyah dan al yang masuk padanya disebut al-qamariyah? Karena seperti bacaan al-qamar. Al-qamar, lamnya ditampakkan. Begitu juga ta'sa ila akhirih. Al yang masuk padanya disebut al-syamsiyah. Al yang masuk pada huruf syamsiyah disebut al-syamsiyah karena seperti asyams, asyamsu, wasyamsi, waduhaha. Asyams di sini alnya tidak nampak. Akan tetapi yang nampak adalah shinnya. Baik. Yang perlu kita ketahui bersama terkait cara membaca al yang masuk pada huruf-huruf hijaiyah. Yang masuk pada isim. Kemudian yang selanjutnya, kaidah yang kedua. Setelah kita mengetahui pembagian kata dalam bahasa Arab, bahwa kata dalam bahasa Arab itu dikategorikan menjadi 3 kategori. Isim, fi'il, dan huruf. Tidak keluar dari 3 kategori tersebut. Kaidah yang kedua, di dalam bahasa Arab, kalimat ada 2. Kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah. Sedangkan kalimah bahasa Arab dalam bahasa Indonesia artinya kata. Oke. Jadi jangan sampai salah. Bahasa Arab kalimah jika diterjemahkan maka artinya kata. Kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya disebut jumlah. Jumlah atau kalimat ada 2, yaitu jumlah ismiyah. Contoh, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini artinya. Mungkin sudah sering kita mendengar kajian dari guru-guru kita, dari Yayasan Syahama, bahwa maksud dari Allahu Akbar di sini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya yang besar, derajatnya yang besar. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat makhluk seperti badan, anggota tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Yang pertama jumlah ismiyah, kemudian yang kedua jumlah fi'liyah. Contohnya qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana ini jumlah fi'liyah. Allahu Akbar jumlah ismiyah. Untuk mengetahui apakah jumlah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, antara lain dengan melihat kata yang pertama pada kalimat itu. Jadi kita tidak usah bingung dalam menentukan ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Langsung kita lihat kata pertama dari jumlah tersebut, dari kalimat tersebut, apakah berupa isim ataukah berupa fi'il. Jika kata pertama pada kalimat itu berupa isim, maka kalimat tersebut dinamakan jumlah ismiyah. Jika diawali dengan isim, maka disebut jumlah ismiyah. Misal, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammadun Rasulullah adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan isim, yaitu Muhammadun. Muhammadun adalah isim. Kenapa? Karena berakhiran tanwin. Kemudian misalkan at-tilmidzu dakhala as-saffa atau dakhala al-fasla. Atau at-tilmidzu fil fasli.
Seorang murid itu di kelas. At-tilmidzu fil fasli adalah kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan isim, yaitu at-tilmidz. Kenapa at-tilmidz disebut isim? Karena dia diawali dengan alif lam atau kemasukan kata sandang alif lam. Dan jika kata pertama dalam kalimat itu berupa fi'il, maka kalimat itu disebut jumlah fi'liyah. Apabila kalimat tersebut diawali dengan fi'il, maka kalimat tersebut disebut jumlah fi'liyah. Misal, qara'a Muhammadun al-Qur'an. Muhammad membaca Al-Qur'an. Qara'a adalah fi'il. Kenapa fi'il? Karena dia adalah kata kerja. Kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Karena qara'a artinya adalah telah membaca. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Misal, darasa, misal najaha atau nadzafa. Nadzafa Umar baitahu. Nadzafa Umar baitahu. Nadzafa artinya telah membersihkan. Umar baitahu artinya rumahnya. Nadzafa Umar baitahu. Umar telah membersihkan rumahnya. Nadzafa Umar baitahu ini adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah nadzafa. Kenapa nadzafa adalah fi'il? Karena dia pertama kata kerja. Kedua, berkaitan dengan waktu yang ditunjukkan dengan arti telah. Yang menunjukkan masa lampau. Baik, pada pertemuan kali ini, dua kaidah tersebutlah yang kita bahas. Yang pertama, saya rangkum sebelum kita masuk pada latihan. Yang pertama adalah pembagian kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata terbagi atau terkategorikan menjadi 3 bagian, isim, fi'il, dan huruf. Tidak ada kategori keempat. Jadi apabila ada kata berbahasa Arab, dia pasti salah satu dari 3 kategori ini, isim, fi'il, dan huruf. Dan tidak mungkin dua-duanya. Tidak mungkin isim dan juga fi'il, tidak mungkin. Pasti salah satunya. Kalau bukan isim berarti fi'il atau huruf. Kalau bukan fi'il berarti isim atau huruf. Kalau bukan huruf berarti isim atau fi'il. Salah satu dari 3 kategori tersebut. Kemudian tanda isim sangat mudah. Kita lihat awalnya ada alif lamnya atau tidak. Kemudian kita lihat akhirnya bertanwin atau tidak. Kalau bertanwin maka dia isim. Kalau di awalnya ada alif lamnya maka pasti dia isim. Lalu fi'il, bagaimana cara kita mengetahuinya? Cara kita mengetahuinya adalah dengan maknanya. Yang paling mudah adalah dengan mengetahui maknanya. Apabila dia menunjukkan kata kerja dan berkaitan dengan waktu, maka pasti dia adalah fi'il. Kalau bukan fi'il, bukan juga huruf, dan dia statusnya sebagai kata penghubung, misal dari, ke, maka dia adalah huruf. Baik, yang selanjutnya adalah latihan. Latihan yang pertama, bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan benar, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik. Barangkali ada yang ingin mencoba dari peserta sekalian. Saya persilahkan, monggo.
dalam kajian kali ini harus ada latihan, karena kalau saya yang latihan dan saya yang menjelaskan ya kurang maksimal hasilnya. Monggo, tidak perlu sungkan atau malu. Ya Pak Ustadz. Nggih. Silahkan Pak. Ya. Silahkan dibaca baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizah Muhammadun ad-darsa. Benar. At-taharatu wajibatun. Sahih. Alhamdulillahi. Sahih. Ini di sini salah nggih, alhamdulillah, salah tulis. Ya. Nggih. Kataba Salihun ad-darsa. Sahih. Maaf. Al-kitabu ala tawilati. Ini masih share screen saya atau masih ya? Tidak Ustaz, belum share screen. Belum, oke. Hilang screen-nya Ustaz. Baik. Bentar ya. Kata Basolihun ad-darsa. Oke, terima kasih Bapak Zulhilman Effendi. Kita beri kesempatan kepada para peserta lainnya. Kalau tidak ada, saya persilahkan jenengan untuk melanjutkan. Oke, barangkali saya, ada. Oke, monggo silahkan. Harus dipancing. Al-kitabu ala tawilati. Sahih. Yaqra'u Hamidun al-kitab. Sahih. Sudah. Terus. Ahmadu fil baiti. Nggih. Sahih. Al-kitabu jamilun. Sahih. Sunnatul wudu'i. Sahih. Al-wudu'u wajibun. Nggih. Baik, terima kasih Bapak Abdul Qahar. Kita beri kesempatan kepada yang lainnya. Monggo. Bismillah. Nggih, monggo silakan Mbak atau Ibu. As-sholatu fil masjidi. Sahih. As-sholatu wajibatu. Sahih. Yahfadu Mahmudul wudu'u. Oke. Silakan dibaca saja, nanti kita akan mengetahui kesalahan kalau memang ada. Nggih. Silakan. Ahmadu minal masjidi. Ahmadu minal masjidi. Nggih, terima kasih banyak. Barakallahu fiik, Ustaz. Amin wa fiik. Bacaannya atau harokatnya sudah diharokati, ya. Yahfadhu Mahmudun al-wudu. Kira-kira benar al-wudu'a atau al-wudu'u? Al-wudu'a. Sahih, al-wudu'a. Karena al-wudu'a di sini statusnya sebagai maf'ul. Yahfadhu Mahmudun al-wudu'a artinya Mahmud menjaga wudu. Baik. Sekarang yang mau mencoba menerjemah dari awal. Sudah kita harokati, tinggal kita terjemahkan. Barangkali ada yang mau mencoba? Baik, Ustaz. Abdul Khair, Ustaz. Oke, monggo Bapak. Mana tadi tulisannya? Bismillah dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tulisannya tadi?
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahih. Muhammad menghafal pelajaran. Sahih. Bersuci adalah wajib. Sahih. Segala puji bagi Allah. Sahih. Menulis baik untuk belajar. Baik, terima kasih Bapak. Soleh nama orang. Soleh di sini nama orang. Jadi, tidak apa-apa, biasa. Yang penting kita sudah berani untuk mencoba. Jadi, baik, ini pelajaran berikutnya. Jika ada kata kerja, ya, jika ada kata kerja, pasti setelahnya ada pelakunya. Oke. Setiap ada pekerjaan pasti ada yang melakukan. Jadi kita tidak usah bingung ini apa artinya. Soleh ini bisa berarti layak, bisa berarti bagus, bisa berarti soleh, bisa berarti nama orang. Nah, mana yang benar dari 4 kemungkinan ini? Jika sebelumnya ada kata kerja, menulis, menghafal, hafidho, solihun ad-darsa misalkan. Jika sebelumnya ada kata kerja, pasti soleh di sini artinya adalah nama orang. Isim. Pelakunya. Nggih. Isim. Nggih, terima kasih Bapak Abdul Khair. Kita beri kesempatan kepada peserta lainnya. Barangkali ada yang mau mencoba. Nggih, monggo. Nggih, monggo Bapak. Nggih. Al-kitabu ala tawilati. Kitab di atas meja. Sahih. Yaqra'u Hamidun al-kitaba. Hamid sedang membaca kitab. Sahih. Ahmadu fil baiti. Ahmad di rumah. Sahih. Al-kitabu jamilun. Kitab cakep, indah. Benar. Al-wudu'u sunnatun. Wudu itu sunnah. Baik. Sunnatul wudu, Pak. Sunnatul wudu. Sunnah wudu. Baik. Iya. Yang terakhir, kalimat terakhir. Al-wudu'u wajibun. Wudu itu wajib. Baik, terima kasih Bapak Zulhilman Effendi. Yang selanjutnya, barangkali ada yang ingin melanjutkan dari peserta lainnya. Ana Ustaz. Naam, tafadhali. Bismillah. As-sholatu fil masjidi. Salat di masjid. Sahih. As-sholatu wajibatun. Salat itu wajib. Sahih. Yahfadhu Mahmudu al-wudu'a. Mahmud sedang menjaga wudunya. Sedang menjaga wudu. Ahmadu minal masjidi. Ahmad dari masjid. Sahih. Terima kasih Mbaknya. Baik, kita pindah ke pertanyaan kedua. Sebutkan isim, fi'il, dan huruf yang ada pada kalimat-kalimat di atas. Karena tadi kita telah mempelajari bahwa kata dalam bahasa Arab itu tidak keluar dari 3 kategori. Isim, fi'il, dan huruf, maka kita perlu meneliti. Perlu meneliti satu persatu mana yang isim, mana yang fi'il, dan mana yang huruf. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa mengetahui mana yang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang itu menentukan cara kita menerjemah dengan baik. Baik. Monggo, barangkali ada yang ingin mencoba. Sator awal, baris pertama. Ya Ustaz, boleh nggak? Nggih, monggo Bapak Abdul Qahar. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf. Sahih. Ismun, ismi, isim.
Sahih. Allah isim. Mhm. Ar-Rahman isim. Ar-Rahim isim. Sahih. Hafidho fi'il. Muhammadun isim. Ad-Darsa isim. Sahih. At-Taharatu isim. Wajibatun isim. Sahih. Alhamdu isim. Allah isim. Li huruf Sahih. ilahi ya. Nggih, Allahi. Allahi Isim. isim. Kataba fi'il. Solihun isim. Ad-Darsa isim. Sahih. Kelas. Cukup, Ustaz. Baik. Yang selanjutnya barangkali ada yang ingin melanjutkan, monggo. Nggih, monggo, Ya, Bapak. Sinten? Alkitab. Saya Oke. dulu atau Karena Ustazah? Ustaz. Baik, Bapaknya dulu terus Mbaknya. Oh, baik. Alkitabu isim. Ala huruf. At-tawilati isim. Sahih. Yaqra'u fi'il. Sahih. Hamidun isim. Alkitaba isim. Sahih. Ahmadu isim. Fi huruf. Al-baiti isim. Sahih. Alkitabu isim. Jamilun isim. Sahih. Al-wudu'u isim. Sunnatun isim. Baik. Al-wudu'u isim. Wajibun isim. Baik. Terima kasih Bapak Zulhilman. Silahkan tadi yang ingin melanjutkan. Ya, Ustaz. Nggih. As-salatu isim fi huruf al-masjidu isim. Baik. Kenapa fi itu huruf, Mbak? Alasannya apa? Fi itu huruf jar, Ustaz. Benar. Nggih, kalau misal kalau jenengan sudah bisa menjawab huruf jar pasti jenengan pernah belajar ilmu nahwu. Kalau misal nggih, kita kosongan baru mengikuti kajian ini. Baru tahu isim fi'il huruf. Dan baru tahu tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Sedangkan saya tidak menyebutkan tanda-tanda huruf. Bagaimana cara kita mengetahui suatu kata itu termasuk dari huruf? Sangat mudah. Apabila kata tersebut bukan fi'il dan bukan isim, pasti huruf. Ya. Karena tidak ada pilihan keempat. Oke. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Oke, silakan Mbak. As-salatu isim wa wajibatu huruf ya, Ustaz. Wajibatun artinya? Wajibat isim ya. Nggih. Wajibatun isim. Kenapa isim? Karena ini tanwin. Benar, karena Ya. bertanwin. Yafidu fi'il. Yafadu fi'il. Mahmuda isim. Awudu'a isim. Ahmad isim. Min huruf. Al-masjid isim. Al-masjid isim. Oke. Ya. Terima kasih. Syukran, Ustaz. Nah, Mbak. Baik. Ketika ada kata kerja, kemudian pelaku, kemudian sasaran pekerjaan, maka pelaku pasti dibaca rofa. Seringnya di dhammah. Jadi
ketika jenengan membaca kata yang statusnya sebagai pelaku atau dalam bahasa Arab fa'il, langsung saja tidak usah ragu, didomahkan. Nanti kita akan mengetahui kapan pelaku atau fa'il itu tidak didomah, akan tetapi berupa alif nun, waw nun, dan lain sebagainya. Yang pertama kita ketahui apabila dia berbentuk satu kata, artinya seorang, contohnya Mahmud, Soleh, langsung saja didomah. Kataba solihun ad-darsa. Nah, objeknya, kalau dalam bahasa Arab disebut maf'ulnya, itu di fathah. Kalau pelakunya di dhammah, maf'ulnya di fathah. Kataba solihun ad-darsa. Yahfadhu Mahmudun al-wudu'a. Jadi tidak usah ragu. Yahfadhu Mahmudun al-wudu'a. Yaqra'u Hamidun al-kitaba. Hafidho Muhammadun ad-darsa. Jadi ini bisa dibilang apa nggih? Kaidah dasar lah nggih. Meskipun tidak bisa dikatakan kaidah nggih. Paling tidak yang harus kita selalu ingat. Baik. Pertanyaan ketiga, sebutkan mana jumlah ismiyah dan mana jumlah fi'liyah dari kalimat-kalimat di atas. Karena kita sudah mengetahui, sudah meneliti satu persatu isim, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf, jelas ini sangat mudah bagi kita, gitu. Karena teorinya, kaidahnya, apabila kalimat itu diawali dengan isim, maka itu jumlah ismiyah, dan apabila kalimat itu diawali dengan fi'il, maka itu jumlah fi'liyah. Apakah dengan berbedanya antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu berpengaruh terhadap makna? Tidak selalu, bahkan seringnya tidak berpengaruh. Misal, kata solihun ad-darsa atau solihun katabad darsa sama saja artinya. Soleh menulis pelajaran. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap terjemahan yang kita katakan. Intinya ketika kita menerjemahkan sebaik mungkin, semudah mungkin agar dapat dipahami oleh pendengar. Tapi tanpa menyalahi teks yang kita terjemahkan. Kemudian sebutkan pembagian kata dalam bahasa Arab. Ada yang ingin menjawab? Pembagian kata dalam bahasa Arab ada berapa tadi? Ada 3, Ustadz. Oke, napa mawon? Pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf. Huruf, sahih. Isim, fi'il, huruf. Oh iya. Kemudian pertanyaan terakhir, sebutkan 2 tanda isim. Dua tanda isim diawali al. Oke. Dan ada bertanwin, ada tanda tanwin. Dan bertanwin. Apakah kedua tanda ini bisa berkumpul atau bersatu? Tidak bisa. Tidak bisa. Salah satu. Tidak bisa. Harus salah satunya. Ya. Kalau bertanwin maka tidak ada alnya. Kalau beral maka tidak boleh ditanwin. Baik, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Namun Ustadz, boleh bertanya, Ustadz? Boleh, monggo Bapak. Baik, pertanyaan kami 2, Ustadz. 1, tadi dibaca yahfizu, ternyata itu keliru. Taunya keliru kita baca kamus atau bagaimana, Ustadz? Kayak kataba, bisa saja dibaca kutiba atau bisa saja katabon gitu. Gimana caranya mendeteksinya? Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah itu kan tidak merubah arti. Orang Arab itu ngomongnya keseringan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Syukran. Terima kasih pertanyaannya, Bapak. Yang pertama, dari mana kita bisa mengetahui harokat dari kata yang kita baca? Misal, at-toharo, ini toharo atau tuharo atau tiharo? Jawabannya adalah dengan sering-sering membaca kalimat berbahasa Arab, Bapak.
Baik. Dengan perbendaraan kita yang banyak, pengetahuan kita yang banyak terhadap kosakata bahasa Arab, maka dengan begitu kita akan semakin mudah mengoreksi bacaan kita benar atau salah. Karena jelas kita tidak bisa sembarangan dalam mengharokati, karena kosakata itu sudah ada, sudah kita tinggal menggunakannya. Di antaranya adalah dengan melihat kamus, mana yang benar, tiharo, tuharo, atau at-toharo. Wajibatun atau wajabatun atau wajubatun. Nah, itu salah satu cara kita mengoreksi bacaan kita atau harokat kita benar atau salah. Oleh karena itu di awal-awal kajian ini kita awali dengan kosakata untuk memberikan pemahaman bahwa perbendaraan mufrodat itu sangat penting untuk menunjang kemampuan kita dalam membaca kitab kuning atau kitab gundul. Kemudian terkait mana yang lebih sering digunakan oleh orang Arab, ya kedua-duanya sering Bapak, karena tidak ada ketentuan, dalam penggunaan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Meskipun dalam ilmu bahasa Arab tentang kesastraan, ilmu balaghah itu mengandung arti tertentu, bisa jadi mengandung arti tertentu. Namun sedikit sekali yang ini kan dalam gabungan Ibu sehari-harinya itu mempertimbangkan unsur kesastraan. Yang jawab ada 4 orang. Rata-rata ya 3 dari PDU, asal ngomong yang 1 aja. dari pesantren atau di asal luar ngomong PD. aja. Ini gabungan. Baik. Jadi seperti itu. Dari Mojokerto. Yang dari berarti, Jawa Barat, Bogor. Berarti Ustaz kalau banyak banget kita bacaannya bagus jawab 4 orang. Tinggi, 3 Ustaz, dari PDU, 1 dari Mojokerto. Ya di mute. Maaf Bapak. Ya aja. Salah mute-nya. Oke, monggo silakan Bapak. Bapak Zulfan tadi yang ingin bertanya. Barangkali yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait materi kajian kita pada malam hari. Afwan Ustadz, itu di chat ada pertanyaan Ustadz, di chat. Oh di chat, baik. Iya. Bagus nih Imam awal. Jadi tadi al itu. Oh, suara Ustadznya enggak ada ini? Nggih, sebentar Pak. Di chat nggih. Baik. Share PDF-nya sebelum pelajaran. Baik, insya Allah PDF-nya akan kita share sebelum pelajaran ya pada kajian berikutnya. Apakah di masjid dan misalnya termasuk dhorof makan atau huruf jar. Baik, fi itu termasuk huruf jar. Jadi apabila meskipun al-masjid itu bermakna tempat, namun ketika kemasukan huruf jar maka tetap susunannya adalah susunan jar majrur, bukan dzaraf madruf. Ya, jadi Afwan Ustadz mau silahkan. Ngajinya tiap malam apa ya Ustadz? Setiap malam malam Rabu. Setiap malam Rabu insya Allah. Dalam? Sekali aja dalam seminggu Ustadz.
Nggih, sekali aja dalam seminggu. Namun saya juga punya kajian bahasa Arab, nahwu dan shorof setiap hari Minggu. Nggih, barangkali ada waktu, tidak ada uzur, silahkan bergabung dalam kajian kami. Jam 4 sore. Waktu Indonesia Barat nggih. Waktu Indonesia Barat jam 4 sore kajian bahasa Arab, ilmu nahwu dan shorof. Di mana itu Ustadz? Maaf, apa? Di kajian di channel yang lain, Ibu. Di kajian di channel yang sanad pilihan. Itu baru mulai atau sudah, Ustadz? Itu masih mau, insya Allah minggu depan baru kita mulai. Oh, kalau itu boleh di-share dong nanti, Ustadz, itunya. Oke, iya, boleh. Bagaimana caranya? Apa Ustadz? Bagaimana caranya kita bisa mengikuti? Nanti kita share di grup PBA, nggih. Di grup pendidikan bahasa Arab dan ilmu agama dasar, insya Allah kita share. Di kajian bersanad pilihan juga ada. Juga ada, nggih. Kalau tidak ada Ustaz Abdul Khair ini ada grupnya. Oh, nggih. Yang belum gabung di grup PBA baik. Saya share nomor adminnya, nggih, sebentar. Suka kali aku dengar orang jawab. Itu nomor admin atas nama Mbak Hida atau Ustazah Hida, Hidayatul Khairah. Baik, Bapak Ibu. Apabila nomor tidak admin ada cepat sekali, Ustaz. Dalam nomor admin mohon bisa diulang lagi, ditampilin. Iya, itu Bapak 0857 ya. 0857 9198 ya. 7727. Ya. Asmanipun sinten? Mbak Hidayatul Khairah. Hidayatul Khairah. Nggih. Nggih. Itu admin grup PBA. Link grup. Oh nggih, maaf. Syukran, Ustaz. Nggih, sami-sami Bapak. Silahkan langsung Bapak Irfan Dhani menghubungi nomor tersebut nggih, agar lebih terkoordinir, Bapak nggih. Jadi memang kita tidak nge-share link agar lebih terkoordinir saja, agar tidak mudah keluar masuk peserta itu, agar memang yang masuk itu benar-benar ingin belajar dan para pesertanya terkoordinir dengan baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Amin amin rabbal alamin. Amin. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah Sama-sama. khair. Ustaz.